DPRD Nganjuk berikan 37 rekomendasi ke Bupati untuk perbaikan Nganjuk. Hasil panen padi di Tulungagung surplus hingga puluhan ribu ton. Pelatih Persik Kediri Divaldo Alves waspadai kekuatan semen Padang. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Warta 6 kembali hadir menyapa Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi menarik, teraktual dari Kediri dan sekitarnya. Bersama saya, Rosi Dian, berikut Warta 6 selengkapnya. Mengawali Warta 6 hari ini pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk memberikan 37 rekomendasi ke Bupati Nganjuk untuk tingkatkan kinerja daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna. DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna di ruang rapat DPRD. Agenda rapat tersebut adalah pemberian 37 rekomendasi kepada Bupati Nganjuk berdasarkan pada laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Nganjuk tahun 2024. Sebanyak 37 rekomendasi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono kepada Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan bahwa sebanyak 37 rekomendasi yang diberikan DPRD seluruhnya dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini paripurna kaitannya dengan rekomendasi dari DPRD terhadap LKPJ Bupati 2024 ya. Jadi ada 37, saya cermati 37 rekomendasi. 37 rekomendasi itu saya kelompokkan yang penting, yaitu yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono menjelaskan bahwa dari 37 rekomendasi yang diberikan juga mencakup saran dan masukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD agar dapat meningkatkan pelayanan di tahun 2025 ini. Tatit juga menegaskan agar laporan keterangan pertanggungjawaban tidak hanya dilakukan formalitas semata, namun juga dijadikan acuan dalam perbaikan pelayanan publik. Tadi Pansus sudah bekerja, yang bekerja kan Pansus LKPJ 2024. Diparipurnakan dengan menghadirkan Bupati ada 37 rekomendasi di semua OPD, semua dinas, badan, kantor, semua ada rekomendasinya tadi, sudah dibacakan semuanya. Yang kurang lebihnya intinya supaya pelayanannya lebih baik. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV. Sementara itu, warga Kota Blitar resah terhadap banjir yang terus terjadi setiap kali hujan turun. Usai surut beberapa jam lalu, area Taman Kehati Kota Blitar kembali digenangi luapan air dari Sungai Tempur. Warga Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar kesal akibat permasalahan banjir yang tak kunjung selesai. Air sungai yang meluap tampak menggenangi Taman Kehati Kota Blitar hingga beberapa ruas jalan dan di sekitar pemukiman. Warga menilai banjir yang datang tiap kali hujan ini diakibatkan dampak pembangunan Taman Kehati. Aliran drainase yang berfungsi untuk pembuangan luapan air sungai kini justru ditutup. Salah satu warga, Agus Tio Putro, menyebutkan jika sejak dibangunnya taman ini titik pembuangan air bah tidak maksimal. Bahkan warga harus rela membantu mengatur lalu lintas hingga membersihkan saluran air. Selain itu, sejumlah pedagang harus terdampak karena lapaknya tergenang air
serta cipratan dari kendaraan masuk ke dalam toko. Warga mengaku kesal dan meminta pemerintah segera memberikan solusi. Banjir ini kan dampak dari pembangunan dari Taman Gading ya. Artinya ketika mau membangun taman itu harusnya dipikirkan dampaknya nanti bagaimana. Nah dulu ketika Taman Gading belum dibangun itu masih ada saluran air, itu yang di sana. Yaitu yang bisa menampung air, setelah itu langsung masuk ke yang daerah selatan sini. Nah karena itu tidak dipikirkan oleh development atau yang bangun ini, ya dampaknya kan seperti ini. Masyarakat menyebut jika tidak ada koordinasi dari pemerintah saat proses pembangunan taman. Mereka menuntut pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini hingga dampak hujan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Dari Blitar, Toto Kidaryono, KSTV. Pemirsa, Wartanam akan kembali dengan beragam informasi lain. Di antaranya, hasil panen padi di Tulungagung surplus hingga puluhan ribu ton. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, komoditas padi masih menjadi andalan petani Tulungagung, terlebih dengan program pemerintah pusat untuk swasembada pangan tercukupi. Hasil panen padi di Tulungagung saat ini mengalami surplus hingga puluhan ribu ton naik dibandingkan tahun sebelumnya. 3 wilayah area persawahan yang menyumbang produksi terbesar di Kabupaten Tulungagung ada Kecamatan Gondang, Pakel, serta Kecamatan Rejotangan. Per Mei 2025 ini total panen padi sebesar 154.555 ton. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung Suyanto menerangkan bahwa luas tanam di masa tanam MT1 seluas 25.442 hektar, lalu MT2 sebesar 4.717 hektar, sehingga total 30.159 hektar. Per bulan Mei 2025 untuk padi di Tulungagung mencapai 154.555 ton. Bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami surplus hingga 66.000 ton. Dirinya mengatakan salah satu faktor peningkatan tersebut lantaran meluasnya program irigasi perpompaan atau IRPOM. Semakin banyak yang teraliri air irigasi, semakin banyak area persawahan produktif. Untuk Kabupaten Tulungagung, MT1-nya kemarin 25.442 hektar. Kemudian untuk MT2-nya itu 4.717 hektar. Kemudian untuk totalnya itu kalau ditotal 30.159 hektar. Selain itu, Dinas Pertanian Tulungagung juga tengah mengusulkan untuk penambahan titik pompa untuk persawahan. Selain mengenjot produksi, juga memperluas lahan persawahan untuk ketahanan pangan. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV. Pemirsa, informasi lain masih akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di Warta 6. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, pelatih Persik Kediri Divaldo Alves menegaskan away ke Padang bukanlah jalan-jalan, namun para pemainnya harus tetap fight untuk meraih poin agar bisa memperbaiki posisi di klasemen. Saat ini ia telah mempersiapkan taktik dan strategi menghadapi tim Kabau Sirah yang sedang bangkit keluar dari zona degradasi. Persik Kediri dalam kondisi siap tempur menghadapi Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim Padang Minggu malam. Pelatih Persik Divaldo Alves menegaskan away ke Padang bukanlah jalan-jalan, namun para pemainnya harus tetap fight untuk meriah poin maksimal agar bisa memperbaiki posisi di klasemen. Saat ini ia telah mempersiapkan taktik dan strategi menghadapi tim Kabau Sirah yang sedang bangkit keluar dari zona degradasi. Sejumlah pemain diwaspadai oleh Divaldo Alves. Mereka dinilai memiliki individu yang cukup baik. Ya, lawan Padang, kalau kita lihat Padang, mereka butuh poin kan. Kita sudah aman dalam peringkat, tapi kita tidak mau sana buat jalan-jalan. Kita mau sana untuk cari poin juga.
Tapi mereka pasti di kandang, apalagi tentang supporter mereka mau push, mereka mau atakin dari menit awal sampai menit terakhir. Ya, kita ingat pertandingan lawan Semarang mereka seperti itu, ya. Terus tentang Borneo nanti kita lihat bagaimana Borneo, karena Borneo memang tim kuat, tim di atas, tapi saya lebih mau fokus ke final lawan Semen Padang. Laga Persik Kediri melawan Semen Padang sendiri akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim Padang Minggu malam. Kick-off mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dari Kediri, Yanuarde di KSTV. Pemirsa, informasi dari Persik tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Rosidian mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.